Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada kesempatan podcast kali ini kita akan membahas tentang Idul Kurban. Materi insyaallah akan dibawakan oleh Al-Ustaz Muhammad Yamil Fakhruddin. Dan hormat dipersilakan. singkat sekali Pak Kiai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma sahil umurana wa umura walidina wa umura ma'ahidina wa ma'ahidil muslimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Bapak dan Ibu serta teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan bacaan kita dalam buku Al-Masail Al-Jaliyah fi Ahkamil Udhiyah, perkara-perkara yang besar terkait dengan hukum kurban. Pada kesempatan yang lalu kita telah membaca dan mempelajari betapa mulianya, betapa agungnya 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Pada kesempatan ini kita akan membaca dan mempelajari bahwa setelah kita mengetahui keutamaannya, kira-kira amalan-amalan apa saja yang disyariatkan atau perlu untuk kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Secara umum adalah segala macam bentuk kebaikan, segala macam bentuk amalan yang soleh perlu untuk kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Namun demikian, ada amalan-amalan khusus untuk hari-hari tertentu ya, yang sangat ditekankan di dalam bulan Dzulhijjah. Contoh misalnya berpuasa pada hari Arafah, itu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian pada tanggal 10 Dzulhijjah kita berkurban. Ya, ada juga puasa tarwiyah ya, yang dilaksanakan sebelum puasa Arafah. Amalan yang pertama yang disebutkan dalam buku ini adalah al-iktsaru minal a'malis sholihah mutlaqan. Memperbanyak melakukan amalan-amalan yang soleh secara mutlak. Ketika disebutkan amalan-amalan soleh secara mutlak, itu berarti tidak ditentukan ya secara spesifik amalan apa yang kita lakukan. Tetapi ketika dikatakan amalan-amalan soleh secara mutlak, artinya segala macam bentuk kebaikan ya perlu untuk kita lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apakah itu melaksanakan ibadah wajib dengan sebaik-baiknya,
Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala melebihi ketika hamba itu melakukan yang apa? Yang wajib. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah melakukan sesuatu yang wajib. Diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi laksanakan saja amalan-amalan soleh yang sifatnya wajib. Mana itu diantaranya? Ya, diantaranya mungkin sudah kita sebutkan pada kesempatan yang lalu, yaitu mengkodok puasa. Ya, mengkodok puasa itu hukumnya wajib. Ya, mengganti puasa yang kita tinggalkan dulu ketika bulan suci Ramadan, itu wajib untuk kita ganti. Nah, maka ketika hal itu dilakukan misalnya di bulan Dzulhijjah ini, insya Allah amalannya juga pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dengan catatan, jangan karena keinginan untuk mendapatkan pahala yang banyak sehingga kewajiban untuk mengganti puasa ini kita undur-undurkan, ya. Mana lagi misalnya amalan yang wajib, melakukan mengeluarkan zakat, ya, apalagi amalan yang wajib, melaksanakan sholat, ya, itu jadi sudah jelas, ya, sholat wajib, mengeluarkan zakat, ya, atau juga melakukan amalan-amalan yang sunnah, bersedekah, berinfak, menolong, semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Tidak ada amalan yang solih, amalan yang baik yang dilakukan oleh seorang hamba pada hari-hari pertama bulan Dzulhijjah itu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin ulangi lagi, ma min ayyamin al amalu salihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada amalan yang sifatnya kebaikan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala melebihi ketika amalan kebaikan itu dilakukan pada bulan Dzulhijjah. Ya, jadi perbanyaklah melakukan kebaikan. Ya, kira-kira tersenyum kepada orang merupakan kebaikan tidak? Apa dalilnya? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Kan begitu? Jangan meremehkan satu pun kebaikan walaupun engkau ketemu dengan saudaramu itu dengan wajah yang tersenyum. Ya, itu adalah merupakan amalan soleh yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu dilakukan di awal bulan Dzulhijjah, ya, apatah lagi kebaikan-kebaikan yang lebih dari itu. Nah, bahkan di sini disebutkan wa kana Sa'id bin Jubair wa huwa alladhi rawa hadzal hadis an Ibni Abbas anhumah. Idza dakhala al-ashra ijtahada ijtihadan. Ya, jadi beliau, ya, Ibnu Abbas itu idza dakhala al-ashra, ketika masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ijtahada ijtihadan. Dia bersungguh-sungguh, ya, untuk melaksanakan ibadah, ya, untuk melaksanakan kebaikan dalam bentuk apa saja, ya, karena mengetahui betapa
tingginya pahala melakukan kebaikan di awal bulan Dzulhijjah. Jadi segala macam bentuk ibadah, ya mau puasa, mau sholat, mau yang sifatnya wajib, mau yang sifatnya sunnah, dilipat gandakan oleh Allah melebihi dari hari-hari yang biasa atau bulan-bulan yang biasa selain bulan Dzulhijjah. Kemudian yang kedua adalah, ini secara khusus, tadi secara umum. Kalau secara khusus itu adalah al-iksaru minaz zikri, memperbanyak berzikir, ya, atau mengingat Allah. Ya, itu dalilnya di dalam Al-Quran disebutkan wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka itu mengingat Allah pada hari-hari yang tertentu. Nah, ulama kita menafsirkan bahwa pada hari-hari yang telah ditentukan itu maksudnya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, jadi wa yadhkuru smallah, banyak berzikir, ya, banyak berzikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, dan seterusnya. Ya, sholat juga itu termasuk zikir. Ya, jadi perbanyak berzikir dalam bentuk subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, atau juga ingin melakukan sholat, atau juga ingin bermajlis ilmu, itu semua adalah bagian dari berzikir. Ya, kita sekarang ini ya podcast, tetapi yang kita lakukan ini adalah menyebarkan kebaikan, maka itu juga termasuk dalam kategori zikir. Ya, jadi ada zikir bil qalbi, ada zikir bil lisan, ada juga zikir bil hal. Nah, apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari zikir. Nah, jadi al-iksaru al-iksaru minaz zikr. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu an, wa kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq fi ayyamil ush yukabbirani wa yukabbirun nasu bitakbiriha. Bahkan sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Hurairah dan juga Ibnu Umar, kalau sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu, yakhrujani ila suq, dia keluar ke pasar. Ya, keduanya ke pasar. Apa yang dia lakukan? Yukabbirani. Abu Hurairah dan juga Ibnu Umar ini bertakbir. Ya, dia angkat suaranya. Wa yukabbirun nasu bitakbirihima. Setelah itu, orang-orang yang ada di pasar ketika melihat Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah bertakbir, nah mereka pun ikut bertakbir. Nah, ini menunjukkan bahwa penting kita banyak berzikir, ya, zikir di lisan, ya, termasuk diantaranya ketika kita sementara berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, oke. Yang kedua, kemudian yang ketiga, siyamu tis'in min Dzulhijjah aw ma tayassara minha. Berpuasa 9 hari selama bulan Dzulhijjah. Di pesantren berpuasa juga? Hari ini puasa? Iya, puasa. Kemarin? Tidak. Nah, jadi dikatakan siyamu tis'in min Dzulhijjah aw ma tayassara minha. Kalau bisa berpuasa 9 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi kalau tidak bisa, semampunya. Ya. Kalau tidak bisa 9, bisa 8. Tidak bisa 8, bisa 7. Tidak bisa 7, bisa 6. Seterusnya. Ya, yang penting diupayakan kita pernah berpuasa di awal bulan Dzulhijjah itu. Jadi siyamu tis'in Dzulhijjah aw ma tayassara minha. Berpuasa selama 9 hari
ya, atau yang mudah dari 9 hari itu. Jadi artinya bisa 9, bisa 8, bisa 7 dan seterusnya, ya. Jadi Ais, besok mau puasa boleh tidak? Boleh. Boleh. Besoknya puasa lagi boleh tidak? Boleh. Besoknya puasa lagi boleh tidak? Boleh. Boleh. Sampai tanggal berapa Zulhijjah? 10. Sampai tanggal 9. 9. Karena tanggal 10 itu boleh puasa tidak? Tidak. Kenapa tidak boleh puasa? Berkurban. Karena dia hari Id. Nabi melarang berpuasa pada 2 hari Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa kita dilarang? Karena memang hari Id itu hari makan dan minum. Oke ya, jadi diharamkan bagi kita berpuasa. Kemudian ada hadis di sini disebutkan Amba di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yasumu tis'an min Dzulhijjah. Dia berpuasa 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apalagi wa yauma Asyura. Puasa Asyura itu puasa kapan? Tanggal berapa Pak Kiai? Ais? Puasa Asyura itu tanggal berapa? Tanggal 10 Muharram. Puasa lasa ayyam min kulli syahrin, dan puasa 3 hari di setiap bulan. Kalau puasa putih tanggal berapa? Is? Tanggal berapa? 13, 14, dan 15. Bulan apa itu? Bulan Hijriyah. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di antara kebiasaannya adalah puasa 9 hari di bulan Dzulhijjah, kemudian puasa pada tanggal 10 Muharram, kemudian berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, ya, yaitu bulan-bulan Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, kecuali Dzulhijjah. Nah, kemudian Nabi juga terbiasa awal Senin, apa namanya, Isnin, pada hari Senin, setiap ya pada hari Senin dan juga hari Kamis. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan semua itu. Puasa 9 hari, puasa apa lagi? Puasa Asyura atau 10 Muharram, kemudian puasa 3 hari di setiap bulan, kemudian puasa Senin Kamis. Puasa Senin Kamis. Oke. Kemudian wa yustahabbu istihbaban muakkadan shaumi yaumi Arafah. Kalau tidak bisa berpuasa selama 9 hari di awal bulan Dzulhijjah itu, nah, minimal puasa kapan? Hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, kira-kira kita di tahun ini ya, insya Allah jatuh pada hari Ahad. Ya, nah, bagaimana keutamaannya? Ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanatal madiyata wal baqiyatah. Saya menyangka, saya berharap dengan puasa Arafah itu Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu dan juga setahun yang akan datang. Kemudian amalan yang lain lagi. Alal muslimi fi yaumil aidi ayyadhhaba ila musallal aid mubakkiran. Ya, dianjurkan kepada setiap muslim supaya berangkat menuju tempat salat, musalla. Ya, musalla itu bisa lapangan, bisa juga masjid. Ya. Tetapi yang inti itu adalah
diharapkan setiap muslim pada hari Idul Fitri itu atau Idul Adha berangkat ke musalla secepat mungkin. Ya, jangan sampai lambat. Ya, liyudrika sholatal Aidi jama'atan ma'al muslimin, agar supaya dia itu tidak terlambat untuk ikut jemaah, ya, melakukan sholat Id. Nah, kemudian apa lagi dianjurkan? Rafi'an, memperbesar atau mengangkat suara takbirnya atau juga suara tahlilnya, ya, mu'zaman li sya'airillahi ta'ala fi dzalikal yaum, karena semata-mata untuk membesarkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Ya, jadi bisa apa namanya? Ini diharapkan berangkat lebih cepat dari biasanya pada tanggal 10 Dzulhijjah itu untuk melaksanakan sholat Id sambil apa? Mengumandangkan takbir. Mengumandangkan artinya memperbesarkan, ya, takbirnya, tahlilnya, ya, atau juga tahmidnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah. Kemudian yang lain lagi, wa kana yukabbiru yaumal fitri min hain yakhruju min baitihi hatta ya'tiyal musalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga kana yukabbiru yaumal fitri haina yakhruj min baitihi. Ketika dia berangkat untuk menuju salat Id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasanya memulai takbirnya. Ya, wa kana yukabbiru yaumal fitri. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertakbir pada hari raya Idul Fitri, mulai dari dia keluar rumah sampai dia tiba di masjid atau tiba di mana? Di musalla atau di lapangan. Ini juga hadis. Karena nasu yukabbiruna fil aidi hina yakhrujuna min manazilihim. Ya, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau bertakbir pada hari Id. Ya, karena nasu yukabbiruna, orang-orang para sahabat itu bertakbir pada hari Id ketika mereka keluar dari rumahnya sampai mereka tiba di masjid atau di mana? Di lapangan. Ya. Itu terkait dengan amalan-amalan yang dianjurkan oleh agama, ya, pada hari pertama bulan Dzulhijjah, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, tetapi khusus pada tanggal 10 itu yang paling utama itu adalah apa? Berkurban. Jadi kalau tanggal 9 yang paling utama adalah puasa Arafah, sedangkan pada tanggal 10 yang paling utama untuk kita lakukan itu adalah berkurban. Ya. Nah, sekarang kita akan memasuki al-masail al-jaliyah fi ahkamil udhiyah. Apa saja masalah-masalah yang penting, ya, dalam hukum kurban. Di sini disebutkan yang pertama adalah al-udhiyah. Apa yang dimaksud dengan udhiyah? Ya. Ulama kita mengatakan yang dimaksud dengan udhiyah itu adalah ismun lima yudbahu minal ibli wal baqari wal ghanami yawman nahri wa ayyamat tasyrik taqarruban ilallah.
Ya, apa-apa yang disembah. Jadi saya teringat di keluarga. Nah, di keluarga itu ada apa namanya? Apa namanya ini? Kurban. Ya, jadi al-udhiyah itu artinya ismun lima yudbahu minal ibili wal baqari wal ghanami yauman nahri. Jadi kurban itu adalah apa? Onta atau sapi Kurban. atau kambing yang disembelih pada hari 10. ke-10 Hijriah ditambah 3 hari setelahnya, yaitu hari apa? Tasyrik. Hari tasyrik tanggal berapa itu? 11, Tanggal 11, 12 12, dan 13. dan 13 Zulhijjah dengan niat semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan udhiyah. Jadi kalau dikatakan udhiyah, maka artinya adalah hewan atau binatang ternak yang disembelih pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik. tasyrik. Ya, apa itu yang dimaksud dengan hewan ternak? Onta, Sapi. sapi, Kambing. kambing. Mana yang lebih utama? Onta. Yang lebih utama itu adalah Onta. kambing. Ya, yang lebih utama itu adalah Kambing. Ya, oke. Kenapa dinamakan udhiyah? Sababu tasmiyatiha bil udhiyah. Kenapa dikatakan kurban itu Iya. udhiyah? Kenapa kira-kira? Hah? Dia disebut dengan udhiyah itu karena dia disembelih pada waktu Tentu. duha. Ya, jadi kurban itu disebut dengan udhiyah karena apa? Dilakukan pada waktu Karena dia disembelihnya pada waktu duha. Setelah orang sholat melaksanakan Id. sholat id dan khutbah. Oke ya. Nah itu. Kemudian selanjutnya adalah hukmul udhiyah. Apa hukumnya berkurban? Gimana hukumnya berkurban? Wajib atau sunnah? Hah? Nah, lil ulama'i amdarun jaliyah. Ya. Ulama ini memiliki pandangan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ya, terkait dengan hukum berkurban. Yang pertama, zahabal jumhur minal ulama ila annaha sunnatum muakkadah. Ya. Hukum berkurban menurut jumhur ulama itu adalah sunnah muakkadah. Ya, sunnah tetapi sangat dianjurkan. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu hampir tidak pernah tinggalkan. Ya. Dalilnya mana? Idza dakhalat al-ashrah wa arada ahadukum ayyudahiyah fala yamassu min sya'rihi wa basarihi syai'an. Kalau sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya, dan apabila Anda ingin berkurban, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, maka jangan lagi memotong rambutnya atau memotong kukunya. Ya, atau memotong yang lain-lain. Ya, ketika sudah masuk 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah maksudnya itu awal bulan Zulhijjah. Nah. Kenapa ulama kita mengatakan bahwa dia adalah sunnah muakkadah? Itu karena Nabi katakan, wa aroda ahadukum. Apabila salah seorang di antara kamu menginginkan
ini berarti dia tidak Wajib. diwajibkan, karena Nabi katakan idza dakhalat al-ash wa aroda ahadukum. Beda dengan Abu Hanifah. Kalau menurut Abu Hanifah, berkurban itu adalah hukumnya wajib bagi orang yang memiliki kemampuan. Ya, jadi kalau kalian memiliki kemampuan untuk berkurban, menurut Abu Hanifah hukumnya adalah wajib. Dalilnya mana? Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah dan berkurbanlah untuk Tuhanmu. Nah, kenapa dikatakan wajib oleh Abu Hanifah? Karena al-aslu fil amri lil wujub. Ya, asal dari perintah itu adalah wajib. Ya, makanya Abu Hanifah mengatakan itu adalah wajib, terutama bagi yang mampu. Kemudian dalil yang kedua, Abu Hanifah kenapa dia mengatakan wajib? Beliau mengatakan man wajada sa'atan falam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kemampuan untuk berkurban dan dia tidak berkurban, kata Abu Hanifah apa? Fala yaqrabanna musallana, maka jangan mendekat-dekat ke musallahku. Nah, saya kira ini pelajaran kita pada kesempatan ini masih terkait dengan Idul Kurban. Dan masih banyak hal lain yang perlu untuk kita bahas terkait dengan kurban. Ya, cukup sampai situ dulu. Apa yang kita harus lakukan di bulan Dzulhijjah ini, apa amalan yang dianjurkan, kemudian bagaimana hukumnya berkurban. Ya, saya kira demikian barangkali pertemuan kita.